Pemirsa, seorang guru di Samosir, Sumatera Utara mencukur rambut 8 siswanya secara asal-asalan hingga botak di bagian tengah kepala. Sementara itu, belasan siswi SMPN di Lamongan, Jawa Timur juga dicukur pitak oleh gurunya dengan alasan para siswi memakai hijab tanpa ciput. Hanya gara-gara rambut siswanya sedikit panjang, seorang guru SMP 1 Cianjur Mula-Mula di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mencukur serampangan rambut 8 muridnya. Sang murid yang kepalanya menjadi sasaran kemarahan guru kini trauma dan enggan sekolah. Salah seorang siswa yang menjadi korban, kepalanya tampak botak di bagian tengah, mirip penampilan pelawak legendaris Darto Helm. Orang tua siswa ini sangat kesal dengan perlakuan guru tersebut kepada anaknya. Orang tua yang tak terima anaknya diperlakukan seperti ini lantas mengunggah video rekaman kondisi rambut anaknya ini di media sosial, sehingga menjadi viral. Publik di media sosial ikut mengecam tindakan guru tersebut yang dinilai keterlaluan. Sementara itu, belasan siswi kelas 9 di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur dicukur pitak oleh seorang guru. Alasannya para siswi memakai hijab tanpa ciput, sehingga ada rambut yang terlihat di bagian depan. Kejadian ini sempat viral di media sosial, namun pihak sekolah menyatakan masalah ini sudah selesai. Pihak sekolah telah mengadakan mediasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua siswa. Meskipun telah dimediasi, namun EN yang sudah lama menjadi guru bahasa Inggris di sekolah ini tetap mendapat sanksi dari Dinas Pendidikan Lamongan. EN dilarang mengajar dan ditarik ke Dinas Pendidikan untuk menjalani pembinaan. Meliputan di Universe. Belakangan ini aksi guru menggunduli rambut murid marak terjadi. Seperti di Lamongan, Jawa Timur, 19 siswa digunduli karena tidak memakai dalaman jilbab atau ciput, dan guru di Samosir, Sumatera Utara yang mencukur 8 rambut muridnya dengan serampangan hingga botak di bagian tengah kepala. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Doni Kusuma selaku pengamat pendidikan. Pak Doni, terima kasih sudah bergabung. Jadi fenomena potong-memotong ini, apakah memang ini sudah marak terjadi, Pak, tapi baru viral, atau memang ini adalah fenomena yang baru sebetulnya? Sebenarnya fenomena guru memotong rambut itu sudah ada lama juga, ya. Tetapi mungkin karena media sosial menjadi viral. Tetapi yang agak baru itu adalah peserta didik itu dipotong rambutnya oleh seorang guru hanya gara-gara dia tidak memakai ciput, yaitu bagian yang kecil, dan anak ini kan tetap memakai jilbab. Nah, ini yang menurut saya harus dianalisis dan dikaji, karena menurut saya ini adalah sebuah penyelewengan dari Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Dan ini saya rasa kita harus mengevaluasi, Kemendikbudristek harus mengevaluasi, sebab yang menjadi persoalan di Indonesia ini akhirnya penafsiran baju yang terkait dengan ciri keagamaan ini menjadi sangat liar, sangat subjektif. Sementara kalau kita mengacu kepada Permendikbudnya, itu kan bagi orang tua atau siswa yang ingin mengenakan pakaian keagamaan, berarti itu kan bebas. Tetapi pasal ini oleh banyak sekolah diterapkan sebagai ciri dari seragam nasional. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat menurut saya, apalagi itu di sekolah negeri. Jadi seharusnya seragam nasional ada dua, seragam nasional dan seragam pramuka saja. Dan bentuknya ada 3 model, tetapi model ketiga yang berciri keagamaan itu bebas. Kalau orang tuanya dan siswanya mau silakan, kalau tidak mau ya tidak boleh memaksa. Ini sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan ini menurut saya lebih parah. Kalau misalkan yang digundulin hanya gara-gara dia rambutnya panjang, gondrong, ini sebenarnya persoalan yang harus memang juga dibereskan, ya. Jangan sampai guru itu mempermalukan peserta didik hanya gara-gara rambutnya gondrong, tidak tertib, tidak rapi, karena kerapian dan ketertiban bagian penting di dalam proses pendidikan. Pak Doni, artinya dengan kata lain, apakah bisa kita bilang bahwa perilaku itu merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, Pak, karena berhubung ini sampai menimbulkan trauma? Betul, jadi tindakan kekerasannya ini nanti dasarnya bisa berbeda-beda, tetapi yang harus menjadi perhatian kita, yang rambut anak perempuan dipotong itu, Mbak, karena ini pola pikir di kalangan para guru. Jadi spirit nasionalisme di kebangsaan kita itu terkait pakaian seragam di Permendikbudnya sudah jelas. Ada seragam nasional dan seragam pramuka, lalu seragam keagamaan itu dituliskan bagi orang tua dan bagi siswa. Jadi yang model 3 itu tidak bisa diwajibkan oleh sekolah, tetapi di sekolah diwajibkan, Mbak, gara-gara ada model 3 itu. Nah, ini yang harusnya dievaluasi dan
kementerian harus kemudian memberikan pendampingan supaya jangan sampai anak-anak yang beragama Islam di sekolah tertentu, terutama di sekolah negeri, dia juga dipaksa untuk memakai jilbab atas alasannya itu adalah seragam sekolah. Itu bukan seragam sekolah, itu seragam nasional dan pramuka. Tetapi seragam yang berciri keagamaan itu harus dibebaskan oleh orang tua maupun siswa itu sendiri. Karena siswa itu masih anak-anak, maka harus seizin orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mau anaknya pakai jilbab, sekolah tidak bisa memaksa. Itu yang terjadi, yang harus diluruskan, karena ini fundamental menurut saya. Oke, Pak Doni, tapi kalau memang perlu ditegur misalnya murid tersebut, seperti apa sebetulnya Pak yang paling ideal menegur seorang siswa apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran? Ya, siswa ini kan manusia ya, bermartabat, memiliki rasionalitas, memiliki akal, punya hati nurani, dan tentu saja kalau ditegur baik-baik, disadarkan bahwa ini melanggar aturan sekolah, tidak tertib, maka dia bisa kena sanksi. Dan sanksinya kan bukan mempermalukan di depan umum seperti itu. Ya, jadi artinya dari kalangan para guru pun harus paham bahwa memberi sanksi itu harus mendidik. Dan kita juga ada undang-undang perlindungan anak. Mempermalukan anak di depan umum itu sesuatu yang melanggar hak anak loh di dalam undang-undang perlindungan anak. Dan ini banyak guru masih belum paham. Sehingga kejadian demi kejadian seperti ini terjadi terus-menerus. Nah, saya rasa dari pihak sekolah, orang tua, penyelenggara pendidikan, dan juga Kemendikbudristek terutama, dan pemerintah daerah ya, karena di SD, SMP, SMA ini kan di orang otonomi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, itu harus memperoleh kesadaran, kebijakan yang penting terkait dengan bagaimana kita sungguh-sungguh membuat lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi anak-anak, yang menghargai hak asasi anak ini. Jadi pengertian seperti apa Pak yang harus kemudian diberikan kepada guru agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas, namun di sisi lain kedisiplinan para murid juga akan tetap terjaga? Ya, pertama-tama para guru harus tahu dulu apa yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak harus bertumbuh dengan bebas, tanpa tekanan, mereka bahagia, ya, dan lingkungannya ramah, tidak ada kekerasan di sana. Nah, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, Bapak Ibu guru harus paham bentuk-bentuk kekerasan seperti apa yang terjadi. Kalau di kasus yang anak memakai jilbab tetapi tidak pakai ciput itu dipotong, itu sebenarnya sudah kekerasan simbolik berbasis agama. Ini levelnya lebih berat daripada dipotong yang tadi digundul karena anak-anak rambutnya panjang. Tetapi ini pun juga sudah melanggar undang-undang. Dalam arti tinggal diluruskan bagaimana guru memahami proses pendidikan dan pendisiplinannya. Siapa yang bertugas untuk memberikan pemahaman, Pak Doni? Yang memberikan pemahaman ya pihak-pihak terkait. Pertama, itu pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan penguatan kepada guru-guru supaya paham. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu juga memberikan pelatihan-pelatihan di situ supaya mereka paham tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jangan sampai justru para guru itu dipidana hanya gara-gara mereka tidak paham. Lalu yang ketiga, harus ada kontrol dari masyarakat. Peranan orang tua, guru, kepala sekolah, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan keragaman. Sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang ramah secara moral, ramah secara spiritual juga untuk anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang juga punya keyakinan iman terintimidasi hanya gara-gara sekolah salah memahami makna peraturan tentang seragam sekolah itu. Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Tentu harapan kita bersama bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak akan lagi terjadi ke depannya, mengingat ini juga menimbulkan trauma begitu ya, sampai dengan murid-muridnya kemudian tidak ingin lagi ke sekolah karena takut kalau misalnya kejadian serupa akan terjadi lagi. Doni Kusuma selaku pengamat pendidikan, terima kasih Pak Doni sudah berbagi di Berita Satu Siang. Salam sehat.